ini tempat sebelumnya udah pernah gue lewatin nih. Yang sebelumnya tuh kita mendaki bersama 5 orang, tapi bayangan yang gue lihat itu ada 6. Dia bilang kalau dia tuh gak suka sama salah satu rombongan gue. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cemas, cerita mistis masyarakat. Kali ini gue gak bersama narsum karena emang di podcast kali ini tuh gue bakal menceritain salah satu pengalaman dari followers Indofitgram yang mana namanya tuh dia gak mau disebutin. Ini merupakan salah satu kisah sekaligus pengalaman paling mengerikan yang pernah gue alami. Gue dan beberapa temen gue memutuskan untuk naik gunung ke salah satu gunung di Jawa. Persiapan yang gue lakuin tuh udah oke banget lah. Maksudnya oke di sini adalah udah siap banget, persiapan fisik, barang dan lain-lain tuh udah gue persiapin. Jadi udah tinggal jalan aja ke gunung yang emang pengen didaki. Singkat cerita, sampailah di hari H di mana gue dan teman-teman gue yang lainnya itu harus memulai pendakian. Awalnya semua berjalan baik-baik aja tanpa ada hambatan sama sekali, sampai akhirnya salah satu temen gua melakukan satu hal konyol yang mungkin perbuatannya ini mengganggu makhluk-makhluk yang ada di gunung. FYI, di sini gue naik gunung sama beberapa temen gua, yang mana salah satu dari mereka itu udah pernah nih naik ke gunung ini. Jadi secara trek pasti temen gue udah lumayan tahu lah, karena kan emang udah pernah naik gunung sini kan. Keanehan pertama gue rasain ketika gue ngerasa bayangan dari rombongan gue kok nambah 1. Yang sebelumnya tuh kita mendaki bersama 5 orang, tapi bayangan yang gue lihat itu ada 6. Menurut mitos yang beredar, kalau mau naik gunung atau melakukan pendakian, itu nggak boleh ganjil. Tapi saat itu gue nggak terlalu percaya sama mitos-mitos kayak gitu, jadi ya udahlah, walaupun ganjil kita tetap naik gunung. Gue ngerasa kok pendakian kita udah lama banget, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Ini tempat sebelumnya udah pernah gue lewatin nih, tapi kok kenapa kita lewatin lagi? Jadi kayak semacam dejavu gitu. Akhirnya setelah melakukan pendakian dengan waktu cukup lama, salah satu teman gue meminta kita untuk beristirahat. Dan akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sejenak. Pas lagi istirahat, gue ngeliat ada orang yang manggil gue dengan melambaikan tangan, seolah-olah tuh dia manggil gue untuk gue datang ke sana gitu. Dan bodohnya gue adalah gue bener-bener menghampiri orang ini. Tapi sebelum gue menghampiri orang ini, gue bilang dulu ke rombongan gue, bentar ya, gue mau pergi dulu ke sana sebentar. Jangan ditinggal tapi. Nah, gue cuma ngomong gitu, gue gak ngasih alasannya kenapa gue mau datang ke sana. Setelah gue samperin orang itu, gue langsung nanya ke dia dengan pertanyaan, ada apa ya mbak? Kok dari tadi manggil-manggil saya? Orang itu cuma diem aja sambil melemparkan senyuman kecil ke gue. Karena gue merasa kurang puas dengan jawabannya, gue menanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama. Tapi respon mbaknya kali ini sedikit berbeda. Wajahnya yang sebelumnya tersenyum, tiba-tiba aja mendadak melotot dengan raut marah. Dia bilang kalau dia tuh gak suka sama salah satu rombongan gue. Yaudah, setelah gue ngobrol-ngobrol sama mbaknya, akhirnya gue balik ke rombongan gue. Dan sialnya, di sini gue udah ditinggal sama teman-teman gue. Untungnya nggak lama setelah gue ditinggal, itu ada rombongan pendaki lain yang lewatin jalur yang sama. Ya udah, akhirnya gue bilang sama mereka kalau gue mau bergabung sama mereka karena gue ditinggal sama rombongan gue. Dan di sini gue nggak tahu jalan. Jadi akhirnya gue mendaki itu bareng sama rombongan lain. Setelah udah sampai di puncaknya, gue ketemu sama rombongan gue sebelumnya, dan di situ gue marah-marah ke temen gue. Gue bilang, kenapa gue ditinggal? Kan gue bilang, gue pergi ke situ sebentar doang, jangan ditinggal. Terus kenapa gue ditinggal? Temen gue ngerespon gue kayak heran gitu. Hah? Ditinggal? Orang jelas-jelas lu yang nyamperin kita kok. Lu nyamperin kita, terus lu bilang, yuk kita lanjut yuk, jalannya yuk. Akhirnya setelah gue mendapatkan penjelasan dari temen gue, di situ kita semua mulai kayak, oh ya udah, berarti ini emang apa ya, bisa dibilang kayak pelajaran untuk kita, karena salah satu dari rombongan kita itu melakukan tindakan yang gak seharusnya dilakuin. Dari cerita ini tuh ada banyak banget pelajaran yang menurut gue bisa kita pelajari. Yang pertama, kalau misalnya emang kita mau mendaki, itu usahain ya jangan berbuat perbuatan yang aneh-aneh lah gitu. Kita berusaha untuk bisa menghormati makhluk-makhluk yang berada di sana. Jadi jangan aneh-aneh lah. Dari sisi persiapan ya memang temen gue tuh persiapannya udah oke banget. Cuman kan
temennya ini kan melakukan tindakan yang aneh, itu balik lagi karena temennya ini melakukan tindakan yang aneh itu berdampak ke yang lain-lainnya gitu. Jadi yuk kalau misalnya teman-teman mau naik gunung, kalau bisa untuk lebih menghormati makhluk-makhluk yang ada di sana juga, kayak gitu aja sih. Nah, gue juga mau ingetin ke teman-teman semua, kalau teman-teman ada yang punya cerita horor dan ingin diceritain tuh bisa banget. Caranya bisa langsung kirim cerita teman-teman ke DM Instagram Indofitgram. Nanti cerita dari teman-teman tuh bakal gue bawain dalam bentuk podcast monolog seperti ini. Kalau enggak mungkin bisa gue bawain dalam bentuk IG live yang mana akan live di tiap malam Jumat gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau cerita langsung datang ke studio kita itu juga bisa banget. Ya intinya DM aja dulu ke Instagramnya Indofitgram, nanti kita ngobrol-ngobrol detailnya kayak gimana. Gitu aja sih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye.